Wisnu. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Pak Waluyo. Semoga senantiasa sehat selalu ya Mas. Sebelumnya akan saya bacakan CV beliau. Beliau merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada, program studi S1 Bahasa dan Sastra Indonesia. Beliau memiliki bidang minat filologi, pengkajian sastra Melayu abad ke-19, dan filologi Melayu Jakarta. Beliau juga merupakan asisten mengajar dan editor buku Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Langsung saja kepada Mas Riko Nur Ardi Widayanto, dipersilakan. Um, Sebelumnya terima kasih banyak kepada MEP, kepada Mbak Mas semuanya yang udah mempercayakan kepada saya untuk bersama-sama belajar. Saya pikir hari ini saya tidak akan menyampaikan dengan cara yang terlalu formal, karena materi yang dipelajari juga sudah terlalu formal ya. Jadi saya mohon izin pertama-tama untuk menyampaikan PPT saya terlebih dahulu. Uh, Pertama, kemarin ketika saya komunikasi dengan Mbak Natalia, emang tujuan kita adalah untuk pembahasan kalimat. Tapi sebelum itu barangkali saya akan memberikan semacam satu atau dua overview dulu terkait sebenarnya kenapa Anda belajar bahasa Indonesia dan kemudian eh, apa yang akan Anda hadapi ketika kita belajar bahasa. Sebetulnya hal yang paling gampang karena Mas Mbak semua adalah penutur bahasa Indonesia ya. Artinya Anda bukan orang yang belajar bahasa Inggris atau bahasa asing, itu persoalannya akan berbeda. Tapi ibaratnya sejak lahir Anda semua belajar bahasa Indonesia. Kalaupun belajar bahasa daerah itu lain soal. Tapi paling nggak Anda semua adalah orang yang belajar bahasa Indonesia. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua adalah eh, saya ingin mengawali dulu apa yang paling sering kalau kalau kita belajar bahasa, yaitu adanya kesalahan. Nah, kesalahan ini seringkali terutama ketika saya kemarin menjadi asisten untuk Bu Tuti, jadi ada kalimat yang kesannya itu panjang, tetapi sebenarnya itu bukan kalimat. Jadi penulis menganggap itu sebuah kalimat, tetapi itu belum bisa disebut sebagai kalimat, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita akan mengidentifikasi kenapa kalimat itu salah, pertanyaan yang harus dijawab adalah apa itu kalimat, ya. Mbak Mas semua bukan orang yang belajar bahasa secara formal seperti saya. Jadi definisi yang paling gampang adalah Anda tahu kalau kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Itu pemahaman yang paling utama. Kalimat pasti lebih dari dua kata, dia lebih dari tiga kata dan seterusnya. Karena dia ada banyak kata. Tapi Mbak Mas juga perlu tahu bahwa kalimat itu harus terdiri dari subjek dan predikat. Ini adalah ketentuan wajib, sangat wajib. Karena seringkali orang menulis panjang lebar itu belum bisa disebut kalimat karena hanya subjek. Jadi nggak ada predikatnya. Ini adalah dua hal yang harus Mbak Mas pegang ketika nanti menghadapi berbagai macam soal gitu ya. Dia harus ada subjek, harus ada predikat. Paling gampang adalah subjek itu kalau kita tanya apa yang melakukan atau siapa yang melakukan. Jadi yang melakukan adalah A, atau apa yang melakukan adalah B gitu ya. A dan B ini berlaku sebagai subjek. Misalnya A melakukan dan seterusnya. Nah, kata melakukan itu predikat dan A sebagai subjek. Oke, mungkin ini bisa dibahas lebih lanjut. Dalam tesis atau skripsi dan lain sebagainya, biasanya kalimat itu pasti dia punya predikat dan predikatnya itu berupa kata kerja. Tapi saya akan mengajak teman-teman dulu untuk membedakan perbedaan kata kerja dan predikat itu apa. Kata kerja, kata itu cuma satu, kalimat lebih dari satu. Kak, kalau misal di tabel ini saya punya kata
kata membangun, menata, mengakuisisi, dan seterusnya. Itu adalah kata. Kata berupa kata kerja. Nah, biasanya kalimat itu akan menggunakan kata kerja sebagai predikat. Kalau misalnya saya punya kalimat, perusahaan itu mendapatkan untung besar. Kalau saya bicara kata mendapatkan, itu kita bicara kata kerja. Tapi dalam kalimat, jangan pernah menyebut kata kerja, tapi sebutlah itu predikat. Kenapa? Karena supaya nanti itu nggak jadi miss pemahaman ya. Jadi ada kata sifat misalnya. Kata sifat itu bisa sangat tinggi, rendah. Kemudian saya punya punya kalimat untung perusahaan itu sangat besar. Sangat besar ini juga berupa predikat, tapi predikatnya berupa kata sifat. Nah, itu sebabnya saya saya perlu mengajak Anda untuk membedakan antara kata kerja dengan predikat. Karena ini seringkali tumpang tindih dalam pengalaman saya ketika dengan Bu Tuti mengedit tesis. Jadi anggapan penulis sebuah kalimat itu punya kata kerja, padahal tapi itu belum jadi predikat. Misalnya yang ada di bawah perusahaan perusahaan itu yang mendapatkan untung besar. Di sini ada kata kerja yaitu mendapatkan, tapi dia belum menjadi predikat. Jadi dia tidak bisa disebut sebagai kalimat. Nah, perusahaan itu yang mendapatkan untung besar itu dia satu kesatuan. Jadi dia hanya subjek gitu ya, bukan predikat. Nah, ini yang saya maksud dengan ini seolah-olah udah dianggap kalimat, tapi belum dianggap kalimat. Kenapa? Karena penulis menganggap kata mendapatkan itu sudah predikat, padahal belum. Itu hanya kata kerja. Nah, itu hal pertama yang perlu diperhatikan. Kita perlu membedakan dulu sebenarnya perbedaan kata kerja dan predikat itu apa, dan predikat itu apa. Karena itu hal yang paling basic ketika kita membicarakan kalimat. Nah, di kalimat ini, perusahaan itu yang mendapatkan untung besar. Kenapa bisa terjadi kesalahan? Karena di sini ada kata yang. Jadi kata yang ini seringkali agak berbahaya ya, dalam tanda kutip. Artinya dia seringkali membuat kalimat kita salah itu. Sebetulnya kalau Mbak Mas juga, saya yakin Anda juga belajar bahasa Inggris dan hal yang paling gampang di bahasa Inggris itu kan ada kata who, when, where, dan seterusnya. Nah itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya yang. Itu yang sering membuat rancu. Kalau misal saya punya kalimat perusahaan itu mendapatkan untung besar, itu betul. Tetapi karena ada kata yang, itu jadi salah. Dia hanya subjek. Oke, lanjut. Nah, tadi masih mengenai kalimat itu punya predikat atau enggak. Jadi ini ada eh, dua kalimat. Yang pertama adalah perusahaan itu yang mendapatkan untung besar. Kemudian di sebelahnya, perusahaan yang mendapatkan untung besar itu meningkatkan jangkauan pasarnya. Nah, ini yang saya maksud. Kata yang di sini agak berbahaya karena dia membuat eh, kata kerja ini bukan jadi predikat. Dia jadi bagian dari perusahaan ini. Jadi satu kesatuan. Ini masih tetap subjek. Nah, ini hanya subjek. Supaya kalimat itu betul, dia harus punya predikat. Nah, predikatnya adalah yang saya warnai merah, yaitu meningkatkan dan seterusnya. Jadi, yang seringkali membuat rancu adalah kata yang. Ini seringkali muncul dalam kalimat, terutama kalimat yang panjang. Dan itu yang menurut saya harus diperhatikan, karena nanti Anda akan menemui ini dalam berbagai tipe soal, saya kira, mulai dari yang benar salah dan seterusnya. Oke. Saya akan memberikan sedikit penjelasan dulu, terutama mengenai kata yang. Ya. Fungsi kata yang itu apa dan perannya dalam kalimat itu apa. Dalam kalimat ini
tipe Bu Tuti sebagai pembuat soal, beliau kayaknya akan banyak memasukkan mengenai keterangan penjelas. Saya jelaskan dulu dengan dua contoh. Yang pertama, ini kalimat yang tadi ya, mengenai perusahaan dan seterusnya. Yang kedua, Rektor UGM yang berasal dari FKKMK menghadiri dan seterusnya. Mbak Mas bisa memperhatikan ada dua perbedaan, yaitu nggak ada tanda koma, yang satu ada koma. Yang dimaksud keterangan penjelas adalah yang diikuti atau diapit tanda koma. Ini keterangan penjelas. Jadi dia menjelaskan rektor UGM. Karena kebetulan rektor UGM dari FKKMK. Jadi ini dia menjelaskan. Ini disebut keterangan penjelas. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ada koma, kenapa nggak ada koma? Ini berkaitan dengan logika kalimat. Nah, tadi saya mengatakan di awal kalau Mbak Mas adalah penutur bahasa Indonesia dan sebetulnya itu akan memudahkan kita untuk melogika sebuah kalimat. Kenapa ada koma, mengapa nggak ada koma? Kalau misalnya nggak ada koma, jadi perusahaan itu ada banyak. Dan yang kita bicarakan adalah satu, yaitu perusahaan yang mendapatkan untung besar. Kalau misalnya perusahaan, koma, yang mendapatkan untung besar itu, koma, padahal nggak semua perusahaan dapat untung besar. Ada yang merugi, ada yang untung, dan seterusnya. Jadi, ini berlaku untuk sesuatu yang jumlahnya banyak, dan kebetulan yang kita bicarakan, dia dapat untung besar. Jadi, nggak perlu tanda koma. Yang kedua, Rektor UGM, koma, yang berasal dari FKKMK. Kenapa harus ada keterangan penjelas? Kenapa harus ada koma? Karena logikanya, Rektor UGM itu hanya satu. Ini akan berbeda arti kalau misalnya, oh sorry, kalimat ini setara dengan kalimat yang ini ya. Jadi misalnya Rektor UGM, Prof. Ova. Jadi kan Rektor UGM cuma satu, yaitu Prof. Ova, bukan yang lain. Tapi kalau misalnya saya punya kalimat yang ketiga ini, Rektor UGM yang berasal dari FKKMK, kalimat ini akan salah secara nalar. Kenapa? Karena Rektor UGM artinya lebih dari satu. Padahal Rektor UGM ya cuma satu. Kalau dia nggak pakai koma, artinya Rektor UGM ada yang dari FKKMK atau mungkin dari fakultas lain. Dan ini kesalahan fatal. Jadi ini berkaitan dengan logika. Jadi eh, dalam belajar saya pikir ada beberapa hal yang kadang-kadang kita harus merujuk pada pedoman, kamus, dan sebagainya, tapi ada beberapa hal juga yang itu bisa di logika. Nah, tadi adalah penjelasan overview dari saya. Em, saya harap itu bisa jadi pegangan, terutama untuk menghadapi kasus-kasus berikutnya, karena saya pikir dalam belajar bahasa Indonesia nggak ada formula yang sangat baku, karena nanti Anda akan menemui banyak kalimat yang sangat kompleks. Nah, sekarang memasuki ke persoalan gimana cara menentukan kalimat itu benar atau salah. Menurut saya, ini adalah tipe soal yang paling gampang dibandingkan dengan tipe-tipe yang lain. Karena ini eh, hanya satu kalimat dan Anda hanya menentukan ini benar atau salah. Yang paling gampang adalah identifikasi satu kesalahan, Anda langsung bisa menjawab. Itu sebabnya saya bilang kalau, oke, kalau Anda mengatakan kalimat ini benar, Anda perlu mencari semua kebenaran atau memastikan bahwa semuanya memang benar. Tapi kalau itu salah, hanya satu kesalahan, Anda bisa langsung menjawab satu soal. Ini adalah contoh yang saya ambil ya. Misalnya, Anda membaca kalimat 14 ini dengan meningkatkan dan seterusnya. Misalnya Anda pertama, Anda tertuju ke penggunaan tanda koma. Misalnya, saya menganggap, oh tanda koma ini benar, gitu ya. Maka saya akan berlanjut ke kata maka. Kata maka itu tidak boleh dipakai di awal kalimat, tidak boleh dipakai di tengah-tengah. Oh sorry,
kata maka itu boleh digunakan di tengah, tapi ini penggunaannya nggak tepat. Kalau kita bicara yang benar adalah dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tercipta. Kata maka itu nggak diperlukan. Nah, ini jawabannya adalah salah. Nah, maksud saya adalah gini, tanda koma di sini itu sebenarnya salah. Kalau Anda bisa mengidentifikasi, oh ini salah, Anda bisa langsung menjawab ini salah. Gitu ya. Tapi ternyata Anda menganggap, oh tanda koma ini benar, tapi Anda bisa menemukan kesalahan yang lain. Jadi Anda bisa menjawab juga salah. Jadi maksud saya, mungkin Anda nggak tahu satu aspek ini salah atau benar, tapi ternyata tahu aspek lain salah. Itu kan bisa langsung ketemu bahwa itu jawabannya adalah salah. Tapi kalau misalnya Anda punya keyakinan bahwa kalimat ini benar, paling nggak teman-teman harus tahu dulu bahwa semuanya memang benar, bahwa ejaannya benar, tanda bacanya benar, dan seterusnya. Dan itu menurut saya akan jauh lebih kompleks. Nah, cara untuk mengidentifikasi salah benar adalah kalimat itu sudah bisa disebut sebagai kalimat atau belum. Karena paling enggak kalimat harus terdiri dari subjek dan predikat. Yang kedua itu berkaitan dengan kata baku dan tidak baku. Ini cara melihatnya adalah memang di KBBI. Jadi Anda harus buka kamus. Em, saya nggak tahu ya tes ini nanti apakah semacam open book atau enggak. Kalau mungkin open book ya mungkin bisa lihat kamus. Tapi kalau kalau enggak ya menurut saya memang mau nggak mau itu harus menghafal atau memperbanyak bahan bacaan ya. Karena dari bahan bacaan itu saya pikir bisa menambah kosakata kita. Walaupun Untuk beberapa ada yang bisa dinalar, artinya nggak harus lihat kamus, tetapi itu bisa di logika. Yang ketiga adalah ejaan dan keempat tanda baca. Mengenai ejaan dan tanda baca ini Mbak Mas bisa lihat di EYD edisi kelima, ini bisa diunduh secara daring, tetapi mungkin untuk kesempatan hari ini saya lebih akan berbicara mengenai kalimat, kalimat, kemudian kata baku dan nggak baku. Walaupun nanti saya juga akan menyinggung beberapa kaidah kebahasaan. Nah, kemarin yang dikirim oleh em, Mbak Natalia itu ada 50 soal, tetapi yang saya tampilkan di sini kurang lebih hanya 20 soal dan nanti akan saya lengkapi. Dan 20 soal yang saya pilih itu saya pikir adalah kesalahan yang paling sering dijumpai ketika kita mengerjakan tes bahasa Indonesia. Saya akan mulai dulu dari nomor 2. Nomor 2 adalah meskipun disusun dengan tujuan serupa, koma, tetapi kedua standar tersebut memiliki perbedaan dalam berbagai aspek dan komponennya. Dari sini sebetulnya kita langsung bisa mengidentifikasi satu kesalahan yang paling tampak ya, yang saya lingkari dengan warna merah. Itu mengenai kata hubung atau konjungsi. Kata hubung itu dan, tetapi, serta, atau, meskipun, seandainya, jika, maka, dan seterusnya. Nah, kenapa ini salah? Dalam bahasa Indonesia tidak boleh ada konjungsi ganda. Ini biasanya kalau ada kalimat misalnya jika jika A maka B dan seterusnya. Nah, itu salah. Atau meskipun, walaupun A, koma, maka, tetapi dan seterusnya. Konjungsi ganda ini diharamkan dalam bahasa Indonesia dan dia nggak boleh. Nah, pertanyaannya yang harus dihilangkan yang mana? Yang harus dihilangkan adalah konjungsi yang kedua ini. Tetapi, jadi susunan kalimat yang benar adalah meskipun disusun dengan tujuan serupa, kedua standar tersebut dan seterusnya. Kenapa harus dihilangkan? Sebetulnya jawaban yang paling gampang adalah ya memang seperti itu. Tapi kalimat ini sebetulnya bisa dibalik.
Tapi sebelumnya ada juga kesalahan yang paling gampang, yaitu mengenai kata baku. Kata baku itu menurut saya cara yang paling gampang untuk menghafalkannya itu adalah dia seringkali nggak dipakai dalam percakapan lisan ya. Misalnya apotek. Anda nggak mungkin ngomong apotek, mungkin Anda akan lebih sering ngomong apotik. Atau mungkin misalnya em, mungkin saya hanya bisa mencontohkan itu dulu. Yang paling gampang apotek, tapi kita melisankannya apotik. Nah itu bahasa lisan dengan bahasa tulis itu berbeda. Dan bahasa baku biasanya adalah kata-kata yang nggak sering Anda ucapkan, tapi dia dituliskannya harus seperti itu. Anda mengucapkan apotik, tetapi di dalam tulisan Anda harus menulis apotek. Nah, jadi ini kata nggak baku. Standar standar. Nah, tadi saya mengatakan kenapa konjungsi yang kedua yang harus dihapus. Cara yang paling gampang adalah membalik kalimat itu. Jadi di sini ada tanda koma, di sini ada tanda koma, kalimat klausa itu bagian kalimat. Klausa setelah tanda koma itu ditaruh di awal. Jadi alternatif lainnya adalah kedua standar tersebut memiliki perbedaan dalam berbagai aspek, meskipun dan seterusnya. Nah, itu cara yang paling gampang. Karena kata tetapi itu dia nggak boleh di awal kata. Jadi nggak mungkin Anda mengatakan tetapi kedua standar tersebut dan seterusnya itu salah. Dan juga mendapatkan em, satu pemahaman baru bahwa kalau dia kalimat ini ada tanda koma, ada konjungsi di awal kalimat, kemudian diikuti tanda koma, itu sorry, kalau ada konjungsi di awal kalimat, berarti dia harus ada tanda koma di tengah-tengahnya. Kalau konjungsi ini ada di tengah, diubah ke tengah, maka itu nggak perlu ada tanda koma. Jadi nggak perlu diikuti tanda koma di sini. Ini namanya kalimat yang bisa dibalik. Kira-kira seperti itu. Jadi ini benar bahwa jawabannya adalah salah. Nah, nomor 3 ini tanpa membaca pun sebenarnya adalah soal yang paling gampang untuk dijawab ya. Karena di sini ada kesalahan ketik. Ini kurang spasi. Oke. Tapi di sini saya ingin menambahkan kaidah bahwa dalam menulis perlu dahulukan kepanjangannya dulu, baru singkatan atau kependekan. Jadi misalnya initial public offering, spasi dalam kurung IPO. Nah, ini kepanjangan baru singkatan. Dan perhatikan juga, kalau kepanjangan ini dia dalam huruf miring atau italik, berarti singkatannya juga harus italik. Jadi dia mengikuti. Itu wajib. Nah, saya menambahkan juga, eh, gimana ketika kita menuliskan suatu instansi antara kepanjangan lalu ada singkatan. Kalau misalnya saya mengatakan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, antara fakultas dan univ dia harus ada tanda koma. Tapi kalau saya hanya menulis singkatan FT, kemudian Universitas Gadjah Mada, dia nggak perlu tanda koma. Kalau sama-sama singkatan FT UGM, nggak perlu tanda koma juga. Jadi tanda koma hanya digunakan untuk memisahkan unsur-unsur instansi yang dia ditulis kepanjangannya. Jadi kalau Anda mengatakan saya berasal dari MEP FEB UGM dan itu hanya singkatan, itu nggak perlu tanda koma. Nah,
Ada juga kesalahan lain sebetulnya, yaitu penggunaan tanda koma. Nah, karena soal ini yang membuat adalah Bu Tuti dan menurut pemahaman beliau, cara ketika ada keterangan di awal kalimat, misalnya pada negara berkembang, perhitungan dan seterusnya. Kalau keterangan itu cuma 3 kata, nggak lebih dari 3 kata, nggak perlu tanda koma. Jadi kalau saya mengatakan pada hari ini saya berada di fakultas. Setelah pada hari ini itu nggak perlu tanda koma. Tapi kalau dia lebih dari 3 kata, sebaiknya tetap digunakan tanda koma. Jadi jawaban dari nomor 3 ini adalah salah. Nomor 4, nomor 4 ini sebetulnya ada kaitan dengan yang saya sampaikan di awal mengenai kalimat itu dia harus punya predikat. Penulis atau orang yang menulis tesis biasanya dia mengira kata itu bisa menjadi predikat. Padahal ini nggak bisa. Yaitu seperti itu nggak bisa. Itu bukan predikat dan dia nggak akan pernah bisa menjadi predikat. Nah, kata itu biasanya kalau Anda akan menjelaskan atau memberikan keterangan ya. Misalnya, itu ada contoh yang saya berikan. Misalnya, saya mengajar beberapa matkul, koma, dia harus diikuti tanda koma dulu, seperti A, B, koma, dan C, dan seterusnya. Atau misalnya, nomor 2, guru besar memiliki sejumlah kewajiban. Sebetulnya ini bukan yaitu, maksud saya seperti sejumlah kewajiban, koma, seperti A, B, dan C. Nah, perbaikannya adalah, misal Anda memperbaiki kalimat ini, kata yaitu bisa diganti dengan kata ialah atau adalah. Itu kalimat predikat. Ialah, adalah, merupakan. Yaitu sekali lagi nggak bisa dipakai. Jadi jawabannya adalah benar, salah. Sorry, maksud saya jawabannya benar yaitu salah. Nah, saya juga menambahkan satu kaidah, yaitu mengenai kata yang digabung dengan kata berikutnya. Ini sebetulnya relatif gampang. Jadi kalau Anda ingat kata non, pra, pasca, maha, itu dia selalu digabung. Subbidang, subsektor, itu dia harus digabung. Kenapa digabung? Karena kata sub, kata non, itu dia nggak punya makna kalau dia nggak digabungkan dengan kata berikutnya. Oke. Ini saya juga menambahkan kenapa kata square, candle, spearman ini tetap ditulis dengan huruf awal kapital, karena di EYD yang terbaru, nama teori atau nama metode itu dia diawali dengan huruf kapital. Ini ada dua perbandingan ya. Misalnya teori ekonomi politik itu subjek ya. Artinya itu katakanlah itu pengetahuan. Ini nggak perlu ditulis diawali dengan kapital. Tapi kalau saya mengatakan karena saya nggak tahu di ekonomi itu ada teori apa, jadi kebetulan kalau di saya dan namanya misalnya teori sosiologi, sosiologi sastra dari Thomson. Nah, kalau saya mengatakan teori Thomson, maka T-nya itu Thomson itu tetap harus diawali dengan kapital. Karena itu nama nama diri orang yang digunakan sebagai pengganti nama teori atau nama metode. Nah, kira-kira perbandingannya seperti itu. Jadi nomor 4 jawabannya salah. Nah, nomor 5 ini ada satu kesalahan yang nanti Mbak Mas akan banyak menemui di banyak soal, terutama penggunaan keterangan. Biasanya memang orang kebanyakan orang akan menulis pada tahun 2020, pada jam sekian, pada hari ini, pada bulan ini dan seterusnya.
Nah, itu kalimat yang nggak efektif. Yang betul adalah langsung pada 2020, pada Jumat, pada Februari, pada 3 WIB, dan seterusnya. Jadi, kalau menemui pada tahun 2020 itu pasti salah. Itu bisa jadi pegangan lah kalau misal nanti menemui kalimat semacam itu. Hmm. Nah, kalau misal Mbak Mas tanya, kenapa harus kata tahun, kata hari, kata bulan itu harus dihilangkan? Karena gini, kalau misal saya mengatakan pada hari Jumat, orang sudah tahu kalau kita sudah tahu kalau Jumat itu nama hari, bukan nama bulan, bukan nama tahun. Jadi hari itu bisa dihilangkan. Langsung aja pada Jumat, pada Februari dan seterusnya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, kata sub itu dia harus digabung. Dia nggak perlu dikasih tanda hubung atau dipisah atau diapakan, langsung subsektor digabung. Dan juga real estate. Real estate ini kalau kalau misalnya ini dicetak miring itu sudah benar, atau misalnya mau diganti dalam bahasa Indonesia itu real estate. Saya sih baru ngecek di KBBI ternyata ada ya. Jadi opsinya bisa dua, bisa dicetak miring, bisa ditegakkan. Itu artinya dia pakai yang bahasa Indonesia. Nah, ada juga yang menurut saya kesalahan yang sering terjadi adalah ketika kita ngomong pengaruh pengaruh terhadap, karena seringkali itu disalahartikan dengan pengaruh terhadap, pengaruh bagi, pengaruh ke, berdampak bagi. Padahal yang benar adalah terhadap. Karena kenapa? Karena kata bagi itu artinya tujuan. Bagi itu sama dengan untuk. Jadi kalau saya mengatakan eh, saya memberikan ini bagimu, itu benar. Tapi saya nggak bisa mengatakan, kita nggak boleh mengatakan saya memberikan ini terhadapmu. Tapi kalau pengaruh itu menggunakan kata terhadap. Artinya itu tujuan ya, memberikan pengaruh terhadap X dan seterusnya. Ini nanti sama halnya kalau misalnya Mbak Mas akan menemui kata berdampak atau berimplikasi, memberikan implikasi, memberikan impact dan seterusnya. Itu diikuti dengan kata terhadap atau konjungsi terhadap. Jadi ini jawabannya adalah salah. Ini juga adalah yang sering terjadi adalah penggunaan kata sebuah sesuatu. Itu biasanya pasti muncul. Bahasa Indonesia itu agak beda ya dengan bahasa Inggris. Kalau misal dalam bahasa Inggris, Anda memang dalam beberapa konteks Anda harus menggunakan atau an. Dan dalam bahasa Indonesia itu artinya sebuah atau sesuatu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, menurut saya kebanyakan nggak perlu itu. Kenapa? Karena gini, misal kalimat ini ya, pembebasan tanah adalah sebuah masalah utama. Logikanya adalah kita tahu yang dibicarakan itu pembebasan tanah, dan itu satu hal, satu topik, bukan yang lain. Yaitu hanya satu. Jadi nggak lebih dari satu, bukan yang lain. Otomatis kata sebuah itu sebaiknya dihilangkan. Ini membuat kalimat menjadi nggak efektif. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kata adalah. Ada tiga kata yang perlu diperhatikan adalah merupakan, ialah. Kata merupakan itu kalau Anda akan menjelaskan sesuatu atau penjelasan sesuatu menurut orang. Biasanya kan kalau menulis karya ilmiah Anda akan mengutip pernyataan orang, misalnya X menurut siapa, merupakan dan seterusnya. Nah, itu gunakan kata merupakan. Itu merupakan penjelasan. Kata ialah adalah hanya digunakan kalau Anda menjelaskan sesuatu menurut definisi kamus. Saya nggak tahu kalau di ekonomi apakah ada sesuatu yang mengambil dari kamus, tapi kalau misalnya itu kebanyakan mengambil pendapat orang, gunakan kata merupakan. Bisa juga
kata ialah atau adalah itu digunakan untuk jawaban. Jadi misalnya saya mengatakan gini, gedung yang baru dibangun adalah gedung FEB misalnya. Nah, itu jawaban. Jadi kalau Anda punya pertanyaan, apa yang baru dibangun, gedung apa yang baru dibangun, gedung yang baru dibangun adalah gedung B misalnya. Jadi itu bisa digunakan untuk jawaban. Itu perbedaan antara merupakan, ialah, dan adalah yang menurut saya harus dipegang karena nanti kayaknya ini juga akan muncul di beberapa tipe soal. Nah, ini jawabannya adalah salah, bukan benar. Nomor 7 ini adalah contoh jawaban yang benar, tapi saya akan menambahkan sedikit. Em, Tadi saya mengatakan kepanjangan dulu baru kependekan, itu biasanya dalam tanda kurung. Nah, kalau yang ini, dahulukan bahasa Indonesianya, baru kemudian bahasa Inggrisnya. Jadi penuaan usia penduduk, aging population. Jadi jangan dibalik, jangan bahasa Inggrisnya dulu, kemudian bahasa Indonesia. Kalau kayak gitu salah. Mm. Nah, ini sama seperti yang saya katakan, nomor 8 ini kesalahan kata yang harusnya digabung ya. Kata antar kota, antar fakultas itu dia harus digabung. Nggak perlu dengan tanda hubung. Nah, kata antar itu saya pernah menemukan kata antar itu digunakan, jadi dipahami bahwa kata antar itu sama dengan antara. Padahal ini dua kata yang berbeda. Kata antara itu kalau Anda mau menjelaskan dua hal. Jadi misalnya kerjasama antara UGM dan UI. Kata antara itu harus diikuti dengan kata dan. Tapi kalau kalau nggak mau pakai kata antara, jangan kerjasama UGM dan UI, tapi kerjasama UGM dengan UI. Nah, termasuk juga yang pertama itu, ini soal logika kalimat juga ya. Yang pertama itu kata dipengaruhi diikuti oleh dari. Ini salah. Jadi gini, memang ada yang bisa diikuti kata dari. Misalnya lantai itu disapu, sorry, barang itu diambil dari gudang. Nah, itu bisa. Tapi coba dirasa-rasakan lagi bahwa ini bukan dipengaruhi dari, tapi dipengaruhi oleh. Siapa sih yang mempengaruhi? Oh, yang mempengaruhi adalah ini. Kemudian, atau misalnya apa yang dipengaruhi atau siapa yang mempengaruhi keputusan investasi ini dipengaruhi oleh kondisi ini dan seterusnya. Jadi, dan ini juga ya, setelah kata dipengaruhi, kalau ini suara saya masih terdengar nggak ya? Masih, Mas. Masih. Mas. Oke. Masih, Mas. Biasanya ada kalimat yang dia nggak menambahkan kata di sini. Jadi misalnya gini, keputusan investasi spesifik dipengaruhi kondisi perubahan. Nah, ini salah. Jadi dia harus ditulis lengkap. Dipengaruhi oleh, diambil dari, diikuti oleh, diikuti dengan, dan seterusnya. Itu wajib ada. Kalau nggak ada, itu salah. Karena dia termasuk kalimat yang rumpang atau kalimat yang nggak lengkap. Oh ya, ada satu kesalahan lagi juga. Kata maupun itu nggak bisa dipakai sembarangan. Dia hanya bisa dipakai kalau ada kata baik. Jadi baik A maupun B. Kalau nggak ada kata baik, jangan gunakan kata maupun. Ini kayaknya maksud dari kalimat ini adalah hubungan dalam dan hubungan di dalam dan di luar organisasi. Jadi bisa pakai kata dan atau kata ataupun. Itu artinya antar A dan B, gitu ya. Jadi itu sama. Tapi maupun ini nggak bisa dipakai sembarangan.
Nomor 9 ini kayak yang saya katakan tadi, kata ialah itu bisa dipakai untuk jawaban. Jadi misalnya metode apa yang digunakan? Metode yang digunakan adalah atau ialah metode pendekatan biaya. Dan ini betul dia ada penggunaan tanda koma. Jadi selain bla 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 itu harus diikuti tanda koma. Saya akan menjelaskan, eh, sorry, saya akan menjelaskan eh, agak khusus mengenai kantor BPBD. Saya nggak tahu apakah mahasiswa yang menjawab ini itu maksudnya mengira kantor ini harusnya diawali kapital dan karena nggak kapital terus salah ya. Saya nggak tahu. Tapi saya sih mikirnya, oh karena mungkin mahasiswa ngiranya itu harus kapital, padahal enggak. Jadi ini benar nggak usah kapital. Kenapa? Coba perhatikan antara satu dan dua. Satu itu Auditorium Mubiarto, A-nya tanpa kapital, dan dua diawali dengan huruf kapital. Perbedaannya apa? Jadi gini, kalau nomor satu, itu artinya auditorium itu milik atau dari Mubiarto. Itu punyanya Pak Prof. Mubiarto misalnya. Nah, yang nomor dua, auditorium yang diawali kapital, itu nama tempat. Auditorium Mubiarto. Itu nama tempat yang namanya Mubiarto. Nah, dalam konteks kalimat ini kantor ini sepertinya dia bukan nama ya. Oke, kantor itu tempat, tapi ini dia bukan kantor BPBD, bukan nama, tapi dia kantor dari BPBD Kabupaten Polewali Mandar. Jadi sebuah lembaga namanya BPBD, dia punya kantor yang itu merupakan properti dan seterusnya. Jadi ini benar, nggak usah diawali dengan huruf kapital. Nanti kalau misalnya Anda menemukan kasus, misalnya UGM punya gedung Balairung. Kata gedung itu dia harus kapital, Balairung juga harus kapital, karena dia menunjuk ke satu tempat, itu nama diri tempat, dan itu dia harus diawali kapital. Nomor 10, ini memang ada kata pada, ada juga kata tahun. Ini agak pengecualian, artinya coba dipahami juga konteks kalimat ya. Jadi walaupun tadi saya memberikan semacam rumus atau formulanya seperti ini, tapi juga kita perlu tahu dulu konteks kalimatnya seperti apa. Proyeksi neraca dihitung dengan menggunakan rasio akun-akun pada laporan neraca tahun 2020. Nah, tahun 2020 ini dia mengikut ke laporan neraca ini, bukan sebagai keterangan nggak ngikut di pada. Jadi dia laporan neraca tahun 2020 ini satu kesatuan. Jadi ini dia nggak bisa dihapus dan nggak perlu dihapus. Jadi jawabannya adalah benar. Nomor 11 itu ada kata nggak baku yang sebenarnya sangat kelihatan ya. Aset itu yang benar adalah aset dan juga eh, kata dihasilkan itu dia harus diikuti kata oleh. Ini yang saya maksud tadi. Jadi eh, setelah kata setelah predikat yang awalnya di itu dia harus ada kata kata hubungnya lah, kata penghubung dengan kata berikutnya. Dihasilkan oleh, diikuti dengan, diambil dari, diantarkan ke, dan seterusnya. Itu wajib. Nah, kemudian proses kapitalisasi. Biasanya kata yang itu ada isasi, itu artinya proses. Jadi proses mengkapitalkan. Jadi kata proses itu nggak usah. Kapitalisasi itu proses mengkapitalkan. Jadi kata proses di sini bisa dihapus karena ini nggak efektif kalau Anda mengatakan, oh ini proses kapitalisasi. Jadi cukup kapitalisasi.
Mungkin karena ini sudah 10.45, saya akan menjelaskan beberapa yang cukup krusial. Ini nomor 12, itu adalah kalimat yang antara subjek dan predikatnya nggak jelas. Jadi, tadi penjelasan saya, kata yang minyak bumi tidak jauh dari permukaan bumi jelas akan mempermudah. Sebenarnya kalau kalau misal kita merasakan logika kalimat ini, predikatnya itu mempermudah. Nah, di sini itu dia kurang kata yang cadangan minyak bumi, cadangan minyak yang tidak jauh dari permukaan bumi jelas akan mempermudah dan seterusnya. Jadi ini antara subjek dan antara subjek dan predikat jadi nggak jelas. Nah, di dalam kalimat 12 ini, kata yang itu justru diperlukan. Karena kalau nggak ada kata yang, itu jadi ambigu kalimatnya. Jadi ini betul jawabannya salah. Eh, ada juga satu yang agak bermasalah kalimatnya. Nomor 19, namun pada 2010 perekonomian kebanyakan negara mengalami pertumbuhan yang positif. Ini ada satu kesalahan, yaitu di kata kebanyakan. Kenapa salah? Karena kata kebanyakan itu artinya perihal banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mengatakan eh, kesenjangan itu berarti perihal atau keadaan senjang. Kita membicarakan tentang kesenjangan. Nah, biasanya kata kean yang ada kean itu dia adalah eh, artinya membicarakan sesuatu perihal tentang apa, tentang banyak kesenjangan, tentang senjang, tentang hal senjang dan seterusnya. Nah, yang benar kan ini adalah banyak ya. Jadi, namun pada 2010 perekonomian banyak negara mengalami pertumbuhan yang positif. Dalam bahasa Indonesia juga kata banyak itu dia agak khusus. Artinya gini, misalnya ada dua kalimat, banyak mahasiswa bolos dan dua banyak mahasiswa yang bolos. Dua kalimat ini benar, walaupun ada kata yang. Kenapa? Karena kata banyak itu dia bisa sebagai kata bilangan atau kata jumlah, menunjukkan jumlah, dan dia juga bisa menjadi kata sifat. Nomor satu, banyak mahasiswa bolos. Predikatnya ini bolos. Subjeknya adalah banyak mahasiswa. Dan jadi subjeknya ini dia punya eh, keterangan jumlah mahasiswa itu banyak mahasiswa itu banyak. Jadi banyak mahasiswa bolos. Nah, kalau nomor dua, banyak mahasiswa yang bolos. Banyak ini adalah kata sifat yang kebetulan dia menjadi predikat. Ini bisa dibalik misalnya gini, mahasiswa yang bolos banyak. Jadi subjeknya mahasiswa yang bolos, predikatnya banyak. Predikatnya berupa kata sifat. Jadi kalau Anda menemukan kalimat yang semacam ini, banyak bla 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 banyak bla 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 atau banyak bla 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 diikuti kata yang itu dua-duanya bisa dianggap benar. Tuh. Em, ini juga 20 ini jawabannya sebetulnya adalah benar. Saya tidak tahu kenapa yang mengerjakan ini menganggap ini salah. Standar deviasi saham merupakan ukuran untuk menghitung risiko saham. Ini benar menggunakan kata merupakan karena dia menjelaskan sesuatu, menjelaskan standar deviasi saham, dan kata risiko ini juga betul. Yang baku adalah risiko, bukan resiko. Jadi jawabannya adalah benar. Sebetulnya masih ada beberapa soal yang belum dibahas, tapi mungkin silakan dulu untuk Mbak Mas bertanya, dan nanti PPT ini akan saya kirim lengkap dengan 50 soal yang saya berikan penjelasan. Oke, saya kembalikan ke Mbak Natalia. Baik, terima kasih Mas atas materinya. Kami persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya dapat melalui chat atau raise hand terlebih dahulu.
Baik, Mas Akbar, dipersilahkan, Mas. Tes suara udah bisa masuk belum, Mas? Sudah bisa, Mas? Ya, terima kasih atas kesempatan untuk bertanyanya. Mungkin ada Mas beberapa soal yang itu minta menunjukkan kutipan ya, kutipan dari penulis atau karya ilmiah. Itu nampaknya juga belum Mas sampaikan. Mungkin juga boleh Mas disampaikan tips-tipsnya yang terkait hal itu, Mas. Terima kasih. Ini langsung saya jawab atau nunggu pertanyaan yang lain dulu, Mbak? Boleh dijawab terlebih dahulu nggak apa-apa, Mas, sambil menunggu pertanyaan yang lain. Yang dimaksud Mas Akbar atau yang seperti ini ya? Sitasi ini ya, Mas? Oh iya Mas, yang citasi Mas itu saya masih belum paham. Mungkin bisa Mas ulangin lagi, Mas. Terima kasih. Sorry, jadi benar yang sitasi ini ya? Iya Mas, minta minta dijelaskan ulang Mas yang poin itu Mas. Nomor 17 ini kebetulan belum saya jelaskan, jadi oke. Sebelum saya membahas ke sitasi, ini ada beberapa juga kesalahan. Yang pertama, penggunaan kata tentang. Jadi gini, kalau misal saya mengatakan saya membicarakan X, itu benar. Kalau saya bilang saya membicarakan tentang X, itu salah. Kalau predikatnya diawali itu nggak perlu kata tentang. Tapi kalau predikatnya saya berbicara tentang, itu harus dengan kata tentang. Jadi kalau awalnya itu perlu kata tentang. Kalau awalnya itu nggak perlu kata tentang. Kami mendiskusikan peningkatan dan seterusnya. Kami berdiskusi tentang. Jadi itu kaidah penggunaan kata tentang. Nah, ini mengenai sitasi. Dalam konteks tes bahasa Indonesia ini ya, singkatan et al atau et alia itu dia harus dimiringkan. Jadi kalau misalnya itu dia kalimat, kemudian citasinya dalam tanda kurung, jawabannya adalah nomor satu, huo spasi, nggak perlu koma setelah huo spasi at tanpa titik spasi all titik koma 2018. Kalau huo ini dia ada di luar, jadi misalnya huo menjelaskan bla bla bla. Huo et al titik dalam kurungnya 2018. Atau misalnya kalau dalam format bahasa Indonesia kan et al itu di KK. Jadi huo di KK titik koma 2018. Kurang lebih sama kayak nomor satu, tetapi di KK kan bahasa Indonesia, jadi dia nggak perlu dicetak miring. Gitu sih. Mungkin dari Mas Akbar, apakah seperti ini ya yang dimaksud? Yang seperti itu juga termasuk yang kadang di soal itu ada misalnya Sugiyarti, koma sama Sugiyarti titik dua gitu. Itu mungkin membedakan yang seperti itu Mas. Sama misalnya eh, penulisan halaman gitu. Dan kalau misalnya ada penulis lebih dari apa, misalnya kalau yang kita tulis DKK itu apakah harus lebih dari tiga, apakah tiga itu ditulis juga, atau seperti apa Mas? Misalnya penulisnya ada tiga nih, ABC. ABC itu apakah cukup A di KK atau ABC ditulis semua atau bagaimana Mas itu penerapannya? Ini saya juga bicara di luar dari ini Mas, di luar saat pas tesis kan juga kadang ada jurnal yang orang nulisnya itu lebih dari tiga orang ya. Nah itu saya cukup satu penama aja terus di KK atau ketiga-tiganya ditulis semua Mas itu. Terima kasih. Saya jawab dulu ya yang mengenai harus ditulis di KK atau ditulis tiga, tiga, tiga nama penulisnya dan seterusnya. Em,
Saya hanya akan menjawab dalam konteks tes ini ya, Mas. Karena sepertinya kalau kita nulis artikel jurnal atau kita membaca jurnal itu mereka punya ketentuannya masing-masing. Ada yang 3 nama ditulis semua, ada yang 3 nama cukup et al atau IKK. Itu di luar kuasa kita sebagai orang yang belajar bahasa. Tapi dalam kasus tes bahasa Indonesia ini dan yang buat adalah Bu Tuti, kalau 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 dia hanya 3 kata, sorry, kalau dia penulisnya itu 3 orang atau lebih, itu pakai et al atau di KK. Kalau 2 orang baru itu ditulis, em, jadi misalnya nama saya ya. Nah, kalau dua, 2 orang penulis ini kan nama nama masing-masing penulis harus ditulis semua ya. Nanti ada pertanyaan, ini kata dan harus pakai kata dan atau harus pakai simbol? Ini juga saya nggak bisa menjawab dalam arti tiap tiap jurnal atau tiap tempat mereka punya kebijakan masing-masing dan kalaupun nanti di soal dia pakai kata dan atau pakai simbol itu bisa dibenarkan. Nggak masalah sih karena soal sitasi atau kutipan ini kan hal yang sangat fleksibel ya dan menurut saya nggak ada ketentuan yang sangat baku yang mengikat semua orang. Itu yang pertama, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jadi misal gini, Sugiyarti, 2023 ini tahun titik 2 tanpa spasi langsung halaman 23. Jadi formatnya tahun titik 2 halaman tanpa spasi. Karena kebanyakan kayaknya sekarang masih banyak yang nulis tahun titik 2 spasi baru halaman. Jadi yang benar tanpa spasi. Itu, Mas. Mungkin ada lagi. Mungkin bisa menambahkan Mas Riko. Ya, silakan, Pak. Ye. Setahu yang pengetahuan saya Mas, kalau kutipan dari tiga itu harus disebutin semua. Tetapi kalau lebih dari 3 itu bisa disingkat DKK atau et al. Nah, apa namanya? Cuma nanti di daftar pustaka itu harus disebutin semua. Tidak boleh misalnya Akbar, Waluyo, kemudian eh, Nat atau misalnya Waluyo DKK gitu ya, nanti di daftar pustaka itu tidak boleh Waluyo DKK tapi disebutin semua. Teman DKK itu diperuntukkan untuk yang lebih dari tiga pengarang atau 3 penulis gitu Mas. Itu enggak nih Mas? Masuk, Pak. Baik, terima kasih Mas Riko dan juga Pak Waluyo atas jawabannya. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang melalui chat. Yang pertama adalah, apakah kata dan kata serta bisa dipakai di satu kalimat? Ini dari Mbak Dayana Permatasari. Lalu juga dari Mas Bayu Cahyono Putro. Mohon pencerahannya bagaimana penulisan COVID-19 yang benar. Dan terakhir juga ada dari Susana Ana Maria Kayani. Apakah semua kalimat yang memiliki ilisan men-kan, di-kan, dan pen-an, apakah harus dilanjutkan dengan kata oleh, kepada, dan lain-lain? Mas Riko, dipersilahkan. Oke, sebentar ya, Mbak. Saya akan menjawab pertanyaan yang mengenai penggunaan dan serta. Kalau pertanyaannya itu apakah kata dan serta itu bisa dipakai dalam satu kalimat? Bisa, tetapi harus melihat dulu kalimatnya seperti apa. Misalnya ada eh, nomor 1, FEB dan FIB berada dalam satu rumpun. Ini hanya 2 hal ya, 2 objek. Ini harus menggunakan kata dan.
dia tidak boleh menggunakan kata serta. Nah, kalau menggunakan kata serta, ini salah. Kata serta itu harus disimpan dulu. Jadi dahulukan kata dan. Nah, kapan kata serta itu bisa dipakai? Kata serta itu bisa digunakan ketika kita membicarakan dua atau lebih kelompok objek. Jadi misalnya begini, nomor 3, FEB dan FIB serta FT dan FMIPA mengadakan seminar. Katakanlah FEB dan FIB itu dua-duanya ada dalam satu kelompok, misalnya Fakultas Soshum. FT dan FMIPA itu dia ada di eh, klaster yang lain yaitu Saintek. Ini kan kelompok pertama, katakanlah ini kelompok pertama, dan ini kelompok kedua. Nah, baru di sini Anda boleh menggunakan kata serta. Yang di sini ini harus dan. Nah, kira-kira jawabannya seperti itu. Atau mungkin contoh lain, misalnya ini. Misalnya saya melakukan sebuah penelitian, tujuan penelitian saya yang pertama itu adalah hanya menjelaskan dan menganalisis. Ini katakanlah tujuan yang analitis ya, tujuan analisisnya. Nah, kenapa saya pakai kata serta di sini? Oh, karena misalnya yang kelompok pertama ini kan hanya tujuan yang analitis, teoretis lah. Katakanlah tujuan untuk ilmu pengetahuannya. Dan yang kedua, kelompok kedua, saya memformulasikan. Ini misalnya untuk tujuan praktis dari penelitian ini apa. Jadi menjelaskan dan menganalisis X serta memformulasikan. Tuh. Jadi dia dipakai ketika kita membicarakan dua atau lebih kelompok dalam sebuah kalimat. Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua itu yang mengenai penulisan COVID. Penulisan COVID itu bisa seperti ini atau yang ini. Tetapi dua hal ini sebenarnya benar. COVID-19 ini kalau kita merujuk sejauh yang saya tahu, saya baca-baca ini merujuk ke aturan dari PBB, WHO lah terutama. Tapi kalau yang ini adalah aturan dari Badan Bahasa karena COVID itu dia punya kepanjangan yaitu coronavirus disease gitu kan. Nah, kalau nanti Mbak Mas menjumpai soal yang berkaitan dengan COVID, kalau dia menggunakan singkatan yang ini, jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena kalau menurut Bu Tuti, kalau misalnya semuanya kapital, itu dia punya kepanjangan. Jadi kalau misal FEB kan itu semua kapital ya. F itu fakultas, E ekonomika, B bisnis. Nah, kalau COVID kan harusnya berarti C ada sendiri, O ada sendiri, I, V dia kan. Jadi kalau menurut Bu Tuti dan memang yang berlaku dalam wacana bahasa Indonesia itu sebenarnya yang COVID. Jadi, oke, Anda tahu bahwa Anda punya pengetahuan bahwa sebenarnya dua ini benar, tapi dalam mengerjakan tes ini Anda berpegang ke kata COVID-19 yang dia nggak perlu kapital semua. Kemudian, apakah semua kalimat yang memiliki imbuhan makan, dikan, dan penkan atau harus dilanjutkan dengan kata oleh? Oke. Oke. Ini suara saya masih bisa masih masukan ya, Mbak? Masih, Mas. Oke. Apakah kalimat yang memiliki imbuhan
mekan, dikan, dan penan apakah harus dilanjutkan dengan kata oleh kepada DLL? Itu sangat tergantung dengan konteks kalimat ya Mbak, atau Mas yang mengajukan pertanyaan ini. Kebanyakan itu adalah kalimat yang predikatnya berawalan di. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Selanjutnya ada tanggapan dari Mbak Susana Ana. Bagaimana cara kami memilih kata yang tepat untuk sebuah kalimat? Bab ini menjelaskan teori atau teori yang relevan atau bab ini memuat teori-teori yang relevan. Dipersilakan Mas. Saya lanjutkan dulu yang penjelasan mengenai ini ya Mbak, yang harus oleh, kepada, atau enggak. Sekali lagi itu bergantung konteks Mbak atau Mas, tapi kebanyakan itu adalah kalimat yang predikatnya awalnya adalah di. Itu predikat pasif. Itu biasanya selalu pasti diikuti dengan tambahan kata ini ya. Jadi misalnya dijelaskan oleh siapa, misalnya dijelaskan oleh X, dikirimkan kepada X, diambil dari, tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya itu ya bisa aja ada kata ke yang misalnya mengirimkan barang ke fakultas, mengambil barang dari gudang. Jadi itu sangat tergantung dari konteks kalimatnya. Tetapi sekali lagi yang perlu ditekankan adalah kalau kalimat itu predikatnya awal di, itu biasanya agak agak di agak dilupakan ya. Jadi kayak misal tugas itu dikerjakan saya gitu. Jadi nggak harusnya kan tugas itu dikerjakan oleh saya. Kemudian bagaimana cara kami memilih kata yang tepat untuk sebuah kalimat? Eh, Cara memilih kata. Jadi gini, kalau dalam bahasa itu ada semacam hukum bahwa dua kata yang sinonim atau punya makna sama itu nggak pernah sama sepenuhnya. Jadi dalam dunia ini nggak ada dua hal yang punya kesamaan 100%. Pasti ada perbedaannya itu. Contoh misalnya begini. Nah, mengenakan, memakai itu sebetulnya maknanya relatif sama, yaitu bagaimana sesuatu itu eh, katakanlah didaya gunakan, dipakai untuk mencapai tujuan sesuatu. Kira-kira seperti itu. Misalnya Anda punya baju, Anda nggak bisa mengatakan saya menggunakan baju, tapi Anda akan mengatakan saya memakai baju atau mengenakan baju. Tapi kalau misalnya Anda punya alat atau misalnya katakanlah sapu, saya menggunakan sapu untuk menyapu. Anda nggak bisa menggunakan saya mengenakan sapu untuk menyapu. Nah, cara yang paling mudah menurut saya benar-benar adalah logika. Karena Mbak Mas adalah orang yang belajar bahasa Indonesia. Kalaupun nggak belajar, Anda mungkin di keseharian bicara dengan bahasa Indonesia. Itu cara yang pertama. Dan cara yang kedua yang pasti adalah lihat kamus. Kalaupun nggak lihat kamus, menurut saya ini ya jawabannya itu memang di logika gitu. Karena misalnya Mbak atau Mas ini memberikan contoh, bab ini menjelaskan dan bab ini memuat. Itu kan dua kata yang maknanya berbeda.
memuat itu sesuatu, artinya sesuatu mengandung apa, dan ibaratnya itu sesuatu yang mengandung apa, kemudian kalau Anda buka, oh isinya ada ini. Tapi kalau menjelaskan bahwa bab ini punya punya apa ya, punya konten yang isinya adalah ini. Jadi menurut saya yang lebih tepat adalah menjelaskan. Nah, memuat mungkin bisa bisa dipakai bahwa bab ini memuat informasinya ini. Tetapi sekali lagi, dua hal yang sama di dunia itu nggak pernah 100% sama. Jadi yang lebih tepat adalah menjelaskan. Dan kalau misal ditanya bagaimana cara mengasahnya terus-menerus, kalau dari saya pribadi sih itu persoalan membaca dan kemampuan untuk kita berlatih menulis. Apalagi menulis akademik itu. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih Mas Riko atas materinya. Semoga dapat bermanfaat untuk ujian bahasa Indonesia nanti atau tugas akhir nanti. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Kami mohon untuk para peserta untuk dapat mengaktifkan kameranya masing-masing agar dilakukan sesi dokumentasi. Karena ada 2 slide, akan saya hitung secara 2 kali. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Hadirin yang terhormat, berikut sudah kita laksanakan acara Rabu belajar materi soft skill bahasa Indonesia pada hari ini. Pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2023. Akhirnya sekian dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Riko. Terima kasih. Terima kasih Mas Riko. Terima kasih, Mas. Iya, Mas. Atas waktunya, Mas. Terima kasih. Terima kasih teman-teman dan panitia.